Bab ke-131. Benar, tadi malam, pada awalnya, Jang Mu dan Jin Yani hanya mengobrol santai. Namun, karena merasa bosan, Jin Yani mengusulkan untuk bermain kartu Dodizu. Setelah tinggal di Tiongkok selama bertahun-tahun, Jin Yani sangat menyukai permainan ini dan merasa bahwa keterampilan kartunya cukup baik. Melihat betapa mudahnya mendapatkan uang dari Jang Mu, dia berpikir untuk memenangkan lebih banyak lagi. Siapa sangka, keberuntungan Jang Mu sangat luar biasa. Tidak hanya berhasil memenangkan kembali semua uang yang dia habiskan untuk konsumsi, dia bahkan membuat Jin Yani kalah telak, sampai-sampai dia kehabisan uang dan hampir tak tersisa selembar pakaian. Jin Yani yang sangat kecewa hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia yang mengusulkan untuk bermain kartu. Nasib buruk, tak ada yang bisa dilakukan. Setelah tidur nyenyak di pagi hari, Jang Mu bahkan tersenyum dalam tidurnya. Pria lain yang datang ke tempat seperti itu harus mengeluarkan uang, sementara dia tidak hanya tidak menghabiskan uang, tetapi juga berhasil memenangkan sejumlah besar. Tentu saja, ini membuatnya sangat senang. Siang harinya, Richard dan Van Bensi mengajak Jang Mu makan di restoran lain. Mereka makan bersama hingga sekitar pukul 2 siang sebelum akhirnya berpisah. Jang Mu menolak tawaran mereka untuk diantar pulang, memilih untuk berjalan dan mencari botol kosong di sepanjang jalan. 1, 2, 10, 30, 80. Tak butuh waktu lama, Jang Mu sudah berhasil mengumpulkan 100 botol kosong. Recycle! Sistem menunjukkan bahwa proses pengumpulan berhasil. Hadiah, Wing Chun. Astaga, ini sangat keren! Ketika melihat hadiahnya, Jang Mu langsung teringat pada adegan film di mana Ip Man berhadapan dengan 10 orang sekaligus. Adegan itu sangat keren, penuh gaya. Tanpa pikir panjang, Jang Mu langsung mengklaim hadiahnya. Seketika, berbagai teknik Wing Chun mengalir deras ke dalam pikirannya, seperti jaringan informasi yang luas yang tertanam di otaknya. 2 menit kemudian, Jang Mu tiba-tiba membuka kedua tangannya. Matanya bersinar tajam, napasnya teratur. Mengandalkan ingatan ototnya, dia mulai melancarkan beberapa pukulan. Setiap gerakan terlihat penuh wibawa, seperti seorang Grandmaster sejati. Ip Man, yang mampu mengalahkan 10 orang. Saat ini, Jang Mu merasa dirinya bisa mengalahkan 10 orang juga, tanpa masalah. Namun, hanya berbicara tanpa praktik adalah omong kosong. Untuk menguji kekuatan sebenarnya dari Wing Chun ini, dia harus menemukan tempat untuk berlatih secara langsung. Tak lama kemudian, Jang Mu teringat sebuah tempat. Dia ingat bahwa di dekat perusahaan investasi di Beijing ada pusat seni bela diri, dengan banyak sekolah seni bela diri di dalamnya. Dia bisa dengan mudah menemukan satu dan membeli kartu pengalaman untuk memulai latihannya. Tanpa menunggu lama, Jang Mu langsung memanggil taksi dan menuju ke pusat seni bela diri tersebut. Sesampainya di pusat seni bela diri, dia melihat beberapa murid yang mengenakan seragam berlatih di lapangan, bertarung dengan penuh semangat. Suara mereka menggema di sekitar, menarik banyak perhatian dari orang-orang yang lewat, yang memberi tepuk tangan meriah. Beberapa murid lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk membagikan brosur sekolah seni bela diri mereka, dengan antusias mempromosikan program mereka. Jang Mu mengambil salah satu brosur secara acak. Jujur saja, sebelumnya, jika dia melihat pertunjukan seni bela diri seperti itu, dia mungkin akan memberikan tepuk tangan juga. Tapi setelah mendapatkan keterampilan Wing Chun, melihat murid-murid ini bertarung tampak seperti menonton tayangan ulang gerakan lambat, tidak ada yang menarik. Lebih baik dia mencari tempat untuk berlatih sendiri. Permisi, apakah kalian menyediakan kartu pengalaman? Saya ingin mencoba belajar seni bela diri. Jika saya suka, saya akan mendaftar. Ada? Seorang murid yang membagikan brosur langsung membawa Jang Mu masuk ke dalam sekolah. Seorang pelatih yang memegang cangkir berisi goji berry berjalan mendekat. Setelah mengetahui keinginan Jang Mu, dia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda ingin mencoba seni bela diri, ya?" "Ya."
Jawab Zhang Mu. Jadi, Anda pelatih di sini? Tanya Zhang Mu. Benar. Pelatih itu mengangguk. Bolehkah saya bertarung dengan Anda? Saya ingin merasakan langsung. Mendengar permintaan Zhang Mu yang tulus, pelatih tersebut tampak agak tidak percaya. Murid yang baru datang dan langsung ingin bertarung dengan pelatih, dia belum pernah menemui yang seperti itu. Apakah Anda pernah belajar seni bela diri sebelumnya? Tanya pelatih itu. Tidak. Zhang Mu jujur menggelengkan kepala. Kalau begitu, saya tidak bisa bertarung dengan Anda. Bagaimanapun, seni bela diri itu keras dan berbahaya, saya bisa saja melukai Anda dengan pukulan saya. Kata pelatih dengan senyum superior. Dia kemudian menunjuk ke arah sudut ruangan di mana terdapat beberapa dami kayu. Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin mencoba, saya sarankan Anda berlatih dengan dami kayu itu terlebih dahulu untuk merasakan dasarnya. Zhang Mu melihat ke arah yang ditunjukkan, kemudian mengangguk. Dami kayu? Boleh juga. Mungkin lebih baik memulai dari sana, karena langsung bertarung dengan pelatih bisa terasa agak menegangkan. Zhang Mu segera membeli kartu pengalaman seharga 50 yuan, lalu berjalan ke dami kayu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan ingatan yang ada di otaknya, dia mulai berlatih dengan dami kayu tersebut. Pada awalnya, gerakannya terlihat lambat, seperti gerakan senam pagi. Namun, semakin lama, gerakannya semakin cepat, dan suara pukulan yang menghantam dami kayu semakin keras, seperti hujan yang turun deras. Apa-apaan ini? Pelatih yang awalnya berniat untuk memberikan petunjuk, hanya bisa melongo melihat Zhang Mu. Dia bahkan menggosok matanya, kemudian meneguk cangkir goji berinya untuk menenangkan diri. Namun, tiba-tiba, Zhang Mu melancarkan satu pukulan keras ke tengah dami kayu tersebut. Terdengar suara kayu patah, dan dami kayu itu retak di tengah, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi keras, serbu kayu berterbangan. Zhang Mu sedikit terkejut, kekuatan Wing Chun ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tentu saja, mungkin juga kualitas dami kayu itu kurang bagus, produk murahan. Namun, kenyataannya adalah dami kayu di sekolah seni bela diri itu semuanya terbuat dari kayu asli berkualitas tinggi, bukan produk murahan. Puah! Pada saat yang sama, pelatih yang sedang meminum goji beri langsung menyembur keluar. Apakah pria ini benar-benar datang untuk mencoba-coba? Atau dia datang untuk mencari masalah? Dan pria ini berani-beraninya bilang tidak pernah belajar seni bela diri setelah dengan mudah membelah dami kayu? Pelatih itu merinding, tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Mu, yang mendengar suara semburan itu, menoleh dan melihat wajah pelatih yang terkejut. Merasa agak tidak enak, dia tersenyum dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya dengan baik sampai merusak dami kayu Anda. Tapi jangan khawatir, saya akan menggantinya." Hehe, tidak masalah. Pelatih itu tertawa canggung, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Zhang Mu kemudian mendekat ke pelatih. "Pelatih, saya khawatir jika saya terus berlatih dengan dami kayu, saya tidak akan bisa mengendalikan kekuatan saya dan merusaknya lagi. Jadi, saya minta tolong untuk bertarung dengan Anda. Dengan begitu, saya bisa merasakan pengalaman yang lebih nyata." Pelatih, kamu khawatir tidak bisa mengendalikan kekuatanmu dan merusak dami kayu. Tapi apakah kamu tidak khawatir tidak bisa mengendalikan kekuatanmu dan membuat saya cacat? Kamu tadi dengan mudah memecahkan dami kayu dengan satu pukulan. Dan kamu masih punya nyali meminta saya untuk bertarung denganmu. Apa kamu sudah gila? Saya masih ingin menikmati goji beri saya untuk beberapa tahun lagi. Tidak. Saya tidak perlu bertarung dengan Anda. Lanjutkan saja berlatih dengan dami kayu. Jangan khawatir jika rusak, yang penting Anda senang. Saya tidak keberatan. Kata pelatih itu dengan penuh kesopanan, tidak lagi menunjukkan sikap sombongnya. Zhang Mu sedikit mengernyitkan alisnya. Pelatih,
apakah Anda khawatir akan melukai saya? Jangan khawatir, tidak peduli seberapa parah Anda melukai saya tidak akan meminta pertanggungjawaban dari Anda. Pelatih, saya lebih khawatir kalau Anda yang melukai saya, bukan sebaliknya. Apakah saya harus mengatakannya secara langsung? Bukankah lebih baik saling menjaga perasaan? Ini adalah pelajaran hidup yang sederhana. Apakah Anda tidak memahaminya? Bab ke-132. Tidak ada yang bisa dilakukan, pelatih bersikeras tidak ingin bertarung dengan Jang Mu. Jang Mu pun tidak punya pilihan selain kembali ke sudut ruangan dan mulai berlatih dengan dami kayu. Krak, krak. Namun, dami kayu itu ternyata terlalu rapuh. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari 10 dami kayu hancur berantakan. Ini membosankan. Jang Mu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke resepsionis. Karena pelatih di sekolah seni bela diri ini tidak mau bertarung, dia memutuskan untuk mengganti semua dami kayu yang rusak dan mencoba mencari sekolah seni bela diri lain. Bagaimanapun, di pusat seni bela diri ini, ada banyak sekolah yang mungkin pelatihnya mau bertarung dengannya. Permisi, berapa harga dami kayu? Saya akan membayar ganti rugi dan juga biaya pembersihan. Resepsionis, seorang gadis cantik, terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia memandang ke arah pelatih, seolah meminta instruksi. Namun, pelatih itu masih belum bisa mengatasi keterkejutannya. Dia terdiam, hanya bisa memandang dengan mulut terbuka lebar, seakan semua keterampilan yang telah dia latih bertahun-tahun hilang begitu saja. Tidak bagus, pelatih. Orang-orang dari sekolah taekwondo itu datang lagi untuk membuat masalah. Tiba-tiba, seorang murid berlari masuk dari luar. Wajahnya memar dan bengkak, jelas baru saja dipukuli. Mereka benar-benar keterlaluan. Melihat muridnya terluka, pelatih akhirnya tersadar dan segera membawa orang-orang keluar dari sekolah seni bela diri. Jang Mu merasa tertarik, juga mengikutinya keluar. Di alun-alun, para murid dari sekolah seni bela diri yang tadinya berlatih kini semuanya terluka. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah, salah satunya masih tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Di sisi lain, sekelompok pemuda berpakaian seragam taekwondo terlihat sangat senang menikmati kemenangan mereka, tertawa dan bercanda. Salah satu dari mereka, seorang pria Korea Selatan yang tampan, dengan lancar berbicara dalam bahasa Mandarin. Orang tua sekalian, kalian sudah melihat sendiri. Hanya satu dari kami yang bisa mengalahkan mereka semua. Taekwondo dan seni bela diri kalian, mana yang lebih unggul? Kalian pasti tahu jawabannya. Bukan hanya omong kosong, Taekwondo adalah seni bela diri terbaik di dunia, sedangkan seni bela diri kalian hanyalah pertunjukan belaka. Orang tua sekalian, pikirkan baik-baik jika kalian ingin mendaftarkan anak kalian ke sekolah seni bela diri. Datanglah ke sini. Saat ini, ada diskon 20% untuk pendaftaran. Setelah dia selesai berbicara, para murid taekwondo mulai membagikan brosur di antara kerumunan. Beberapa orang tua terlihat tertarik. Bagaimanapun, mata tidak bisa menipu. Tadi hanya satu orang dari sekolah taekwondo yang bisa mengalahkan semua murid dari sekolah seni bela diri. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, jelas terlihat. Saya ingin mendaftar. Seorang ibu angkat tangan. Saya juga ingin. Begitu satu orang mendaftar, yang lain segera mengikutinya. Pria Korea Selatan bernama Park Jung Chuan itu menyeringai licik. Uang orang Tiongkok benar-benar mudah didapatkan. Park Jung Chuan, kamu benar-benar keterlaluan. Pada saat ini, pelatih seni bela diri, Ma Wei, yang baru saja memeriksa kondisi para muridnya, tidak bisa menahan amarahnya. Haha, ternyata ini pelatih Ma Wei. Lama tidak bertemu. Bagaimana dengan lukamu dari pertarungan kita sebelumnya? Sudah sembuh? Park Jung Chuan dengan senyum sinis menatap Ma Wei. Wajah Ma Wei langsung berubah kelam. Kedua sekolah ini sudah lama bersaing, dan dalam 6 bulan terakhir, mereka telah bentrok beberapa kali. Bulan lalu,
Ma Wei bertarung langsung dengan Park Jung-chuan dan kalah. Kekalahannya masih segar dalam ingatannya. Sekarang, Park Jung-chuan sengaja mengungkit hal itu lagi, seolah-olah menaburkan garam pada lukanya. Namun, Ma Wei tidak bisa membantah. Bagaimanapun, kalah adalah kalah. Apa itu, pelatih Ma Wei? Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu sedang menyusun rencana besar? Aku sangat takut, kata Park Jung-chuan dengan nada mengejek, membuat murid-murid taekwondo tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa mereka yang tidak tahu malu, Ma Wei merasa sangat terhina. Kedua tangannya terkepal erat. Dia sangat marah. Dia berharap bisa memiliki keterampilan yang lebih tinggi untuk bisa membungkam mulut sombong Park Jung-chuan. Namun, sayangnya. Tunggu. Di tengah keputusasanya, mata Ma Wei tiba-tiba melihat sekilas Jiang Mu, seperti menemukan harapan di tengah kegelapan. Park Jung-chuan, jangan terlalu sombong. Mengalahkanku bukanlah hal yang sulit. Kalau berani, coba kamu bertarung dengan seniorku. Senior? Bukan hanya Park Jung-chuan yang bingung, para murid seni bela diri juga tampak kebingungan. Apakah pelatih mereka punya senior? Kenapa dia tidak pernah menyebutkan hal itu sebelumnya? Baiklah, jika kamu tidak puas, panggil saja seniormu. Aku akan memastikan kalian semua puas hari ini. Park Jung-chuan menantang dengan nada meremehkan. Baginya, seni bela diri Tiongkok hanyalah lelucon. Di hadapan taekwondo yang kuat, seni bela diri itu tidak lebih dari makan kertas. Tunggu saja. Ma Wei tampak percaya diri, kemudian dia berjalan ke arah Jiang Mu yang tidak tahu apa-apa, dan dengan sopan berkata, Senior, tolong buktikan kehebatan seni bela diri Tiongkok. Jiang Mu terkagum-kagum, bingung, tidak tahu harus berkata apa. Sialan, pelatih Ma Wei ini pasti kebanyakan baca novel fantasi. Tidak hanya dia tiba-tiba menjadi senior yang tidak dia kenal, tapi dia juga meminta untuk membuktikan kehebatan seni bela diri Tiongkok. Jangan-jangan kalimat berikutnya adalah 30 tahun di Sungai Timur, 30 tahun di Sungai Barat. Ini benar-benar konyol. Namun, sebagai orang Tiongkok, rasa kehormatan nasional yang tertanam dalam dirinya tidak bisa diabaikan. Saat tadi mendengar Park Jung-chuan dengan sombong menyatakan bahwa taekwondo adalah yang terbaik di dunia, dan seni bela diri Tiongkok hanya pertunjukan belaka, mata Jiang Mu sudah memancarkan kemarahan. Di tanah Tiongkok, kamu, orang asing, berani menghina seni bela diri kami? Itu tidak mungkin. Sebenarnya, tanpa undangan dari Ma Wei sekalipun, Jiang Mu sudah berencana untuk memberi pelajaran pada Park Jung-chuan. Namun, sekarang Ma Wei sudah memanggilnya. Senior! Ya sudahlah. Dia terima saja. Jiang Mu berdeham. Baiklah, mundurlah. Aku akan mulai memukuli anjing. Maksudku, aku akan mulai bertarung. Kurang ajar! Siapa yang kamu sebut anjing? Park Jung-chuan langsung marah besar. Awalnya dia berpikir Ma Wei akan memanggil seseorang yang benar-benar hebat. Namun ternyata hanya seorang anak muda berusia 20-an. Ini benar-benar lelucon, Ma Wei. Apakah seni bela diri kalian benar-benar tidak ada orang lagi sampai harus mengangkat anak muda ini sebagai senior? Sejujurnya, para murid sekolah seni bela diri yang sebelumnya antusias mendengar pelatih mereka punya senior yang hebat, kini juga merasa seperti dipermainkan. Sama seperti Park Jung-chuan, mereka merasa ini benar-benar lelucon. Meskipun Park Jung-chuan sombong, dia memang memiliki kemampuan untuk itu. Kelihatannya hari ini sekolah seni bela diri mereka akan dipermalukan lagi. Banyak murid yang sudah mulai kehilangan semangat. Namun, pada saat itu, suara angin mendesing tiba-tiba terdengar. Omong kosongmu terlalu banyak. Aku Jiang Mu dari Wing Chun, siap bertarung. Jiang Mu melangkah maju, mengambil posisi bertahan. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan tunjukkan apa itu keahlian sesungguhnya.
Park Jung-chuan berteriak dan langsung menyerang Jang Mu dengan beberapa tendangan, menciptakan suara angin yang tajam. Harus diakui, orang Korea yang sombong ini memang punya keahlian. Jika tendangannya mengenai sasarannya, tulang rusuk pasti patah. Krek, krek, krek. Segera terdengar suara tulang patah. Jelas sekali, serangannya mengenai sasaran. Sebuah sosok terbang keluar. Bab ke-133. Pelatih Park sungguh luar biasa. Satu jurus mengalahkan musuh? Ini benar-benar hebat. Taekwondo memang seni bela diri terkuat di dunia, sementara seni bela diri Tiongkok yang hanya untuk pamer itu benar-benar tak ada apa-apanya. Pelatih Park? Pelatih Park? Pelatih Park? Para siswa Taekwondo bersorak gembira, mengangkat tangan dan memanggil nama Park Jung-chuan dengan semangat, karena mereka yakin bahwa pelatih mereka yang memenangkan pertarungan. Namun, kenyataan kata lain. Karena gerakannya terlalu cepat, mereka tidak jelas melihat siapa yang terlempar. Begitu mereka melihat seseorang yang sedang memegangi kakinya dan berguling kesakitan di tanah sambil mengeluarkan suara jeritan yang menyayat hati, para siswa Taekwondo terdiam dengan mulut terbuka. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang terlempar adalah Park Jung-chuan. Betapa memalukan. Sebelum bertarung, dia begitu sombong dan memuji Taekwondo seolah-olah itu adalah seni bela diri yang sangat hebat. Aku pikir dia sangat kuat, tapi ternyata cuma segini. Pada saat ini, Jang Mu dengan santai menepuk tangannya dan memandang Park Jung-chuan dari atas dengan penuh kemenangan. Park Jung-chuan yang sedang merintih kesakitan, merasa seperti ingin menangis. Sebenarnya, dia tidak bisa memahami, padahal jelas dia yang menendang Jang Mu. Tapi kenapa akhirnya dia yang terlempar? Apakah kakinya patah? Rasanya sakit sekali. Panggil ambulans, cepat! Dalam beberapa menit, ambulans tiba di lokasi. Beberapa petugas medis mengangkat Park Jung-chuan ke atas tandu. Park Jung-chuan, entah dari mana, menemukan selembar kain untuk menutupi wajahnya, lalu meninggalkan tempat itu dengan wajah penuh rasa malu. Selamat jalan, tak perlu diantar. Sinyal wifi di rumah sakit sangat bagus. Ini saja sudah berani menghina seni bela diri Tiongkok. Siapa yang memberinya keberanian? Hampir saja tertipu. Aku tidak akan belajar Taekwondo. Aku ingin belajar seni bela diri Tiongkok dari kakak yang tampan itu. Aku juga ingin belajar dari dia. Apakah ada pelatihan 1-lawan-1 yang tersedia selama 24 jam? Kakak, aku sudah berusia 33 tahun. Putriku 17 tahun. Kami berdua ingin mendaftar. Apakah ada diskon? Di mana kakak tampan itu? Setelah selesai menghina Taekwondo, semua orang beramai-ramai ingin menjadi murid Jang Mu. Siapa sangka, Jang Mu sudah pergi. Kalian, para wanita muda dan ibu-ibu cantik ini, benar-benar ingin belajar seni bela diri Tiongkok. Aku tidak akan mengungkapkan niat tersembunyi kalian. Setelah menunjukkan kekuatan Wing Chun, Jang Mu tidak ingin terlibat dalam masalah lebih lanjut, jadi dia pergi tanpa meninggalkan jejak, sambil menyembunyikan prestasinya. Untungnya, ada seorang pejalan kaki yang merekam pertarungan tadi dengan ponselnya. Dalam waktu singkat, sebuah video dengan judul "Kakak Tampan Ahli Seni Bela Diri Tiongkok" diunggah ke internet dan langsung viral, memenuhi berbagai platform. Astaga, kakak ini benar-benar tampan. Aku cinta padanya. Aku umumkan sekarang, berikan kesempatan padanya untuk mengejarku. Hei, si jelek di atas! Bisa tidak jangan menyalakan lampu? Seni bela diri Tiongkok memang keren. Orang Korea itu memang menyebalkan. Hahaha, ini benar-benar memuaskan. Tapi ngomong-ngomong, video ini pasti diberi efek khusus. Aku sama sekali tidak bisa melihat bagaimana kakak ini berhasil mengalahkan pria Korea itu dengan satu jurus. Kamu benar sekali. Aku juga merasa video ini diberi efek khusus. Tadi aku bahkan memperlambat video ini 1 detik per detik, tapi tetap saja tidak bisa melihat gerakan kakak ini. Itu mudah, hanya satu gerakan, super cepat. Tutup mulutmu. Kau pikir ini Master Ma dari Hunyuan Xingyi?
Siapa Master Ma? Aku ceroboh, tidak sempat menghindar, paham? Jangan lupa ekor tikus hahaha. Para netizen terus bercanda hingga keluar dari topik. Acu, acu. Seseorang duduk di rumah, tetapi masalah datang tanpa diduga. Master Ma dari Hunyuan Singi tiba-tiba ikut menjadi topik hangat. Hebat, pria ini memang jago memanfaatkan popularitas. Segera dia membuka siaran langsung. Sebenarnya, aku tidak ingin membongkar rahasia ini, tapi kakak tampan itu sebenarnya adalah muridku. Netizen, Master Ma, kau benar-benar tidak tahu malu, ya? Sementara itu, di cabang Taekwondo Korea Selatan yang berlokasi di Anjing, para petinggi yang hadir di sana, wajah mereka tampak sehitam dasar panci. Mereka telah bekerja keras agar Taekwondo bisa mendapatkan pijakan di Anjing. Namun sekarang, dengan satu jurus dari Jangmu, reputasi Taekwondo tak diragukan lagi telah mengalami pukulan besar. Aku tidak peduli siapa dia, segera temukan dia. Setelah itu, siapkan pertandingan. Aku ingin mengirimkan petarung Taekwondo terkuat untuk mengalahkannya. Semua orang tidak berani main-main dan segera menggunakan jaringan mereka untuk menyelidiki identitas Jangmu. Namun, Jangmu sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia kembali ke Jin Wangfu untuk tidur lagi dan kemudian pergi ke rumah sakit malamnya untuk menjenguk kepala desa tua. Melihat kondisi pemulihan kepala desa tua, dia kemungkinan akan dipindahkan kembali ke kampung halaman dalam beberapa hari ke depan. Jangmu berencana untuk kembali bersama mereka dan tinggal beberapa hari lagi dengan orang tuanya sebelum kembali ke Zhonghai. Semua urusan di Anjing hampir selesai. Bahkan jika ada kejadian tak terduga, masih ada asisten pribadinya, Luo Kening, bukan? Gadis cantik itu adalah seorang jenius. Jangmu percaya padanya. Waktu berlalu dengan cepat, hingga pukul 7 malam. Setelah makan malam, Jangmu membawa sekeranjang buah-buahan ke DT Hospital. Jangmu Ge, seseorang menggangguku. Begitu keluar dari lift, Xiao Ziki yang matanya memerah melihat Jangmu, segera berlari mendekatinya dengan rasa cemas. Ternyata, Xiao Ziki merasa sedikit mengantuk, jadi dia berjalan-jalan di lorong untuk mencoba menyegarkan dirinya. Namun, seorang pasien pria yang baru masuk berpura-pura tidak bisa bangun dan meminta Xiao Ziki membantunya. Gadis kecil yang baik hati ini, tanpa berpikir panjang, masuk ke kamar pasien. Namun, pria itu mengambil kesempatan untuk melecehkannya, meraih tangan kecil Xiao Ziki dan berharap dia mau menjadi pacarnya. Gadis kecil itu ketakutan dan menampar pria itu, lalu lari keluar kamar dengan hati masih berdebar-debar. Kejadian selanjutnya sudah jelas, ketika melihat Jangmu, Xiao Ziki seperti perahu kecil yang tersesat di tengah lautan akhirnya menemukan pelabuhan yang hangat. Dia segera masuk ke pelukan Jangmu dan menangis menceritakan semua rasa sakit hatinya. Ziki, jangan menangis. Kakak akan segera membuat pria itu merasakan akibatnya. Jangmu mengelus kepala Xiao Ziki. Beberapa pria benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mengganggu gadis remaja. Selain itu, sudah masuk rumah sakit tapi masih tidak bisa diam. Biarkan aku yang mengajarkanmu bagaimana menjadi manusia. Setelah menunjukkan kasih sayang dengan mengelus kepala Xiao Ziki, Jangmu membawanya menuju kamar pasien tersebut. Dan pada saat ini, di dalam kamar pasien, pacar pria itu sudah datang dan keduanya sedang berbagi momen penuh kasih sayang. Ketika Jangmu mengintip ke dalam kamar dari pintu, dia langsung tertegun. Bukan karena iri dengan kemesraan mereka, melainkan karena dia mengenal kedua orang di dalam kamar. Harus diakui, terkadang dunia ini benar-benar kecil. Pria itu ternyata adalah Park Jung Chuan. Sial, dia memang raja penipu, bahkan setelah kakinya dipatahkan dan dirawat di rumah sakit, dia masih punya waktu untuk merayu wanita. Dan yang lebih parah lagi, dia juga melecehkan orang lain. Ini benar-benar menjijikkan. Dan pacar Park Jung Chuan, tak disangka, adalah Kim Yaonei, pelayan di Biwan Villa yang semalam bermain kartu dengannya dan kalah hingga semua uangnya habis. Jelas terlihat,
Kim Yeon-hee sangat mencintai Park Jung-chuan, dia bahkan membawa makanan dan menyuapi pria itu dengan penuh kasih sayang. Benar-benar mengecewakan. Penipu bisa menikmati wanita cantik. Jang Mu merasa perlu melakukan sesuatu. Bab ke-134. Di dalam kamar rumah sakit, Park Jung-chuan sedang menikmati pelayanan eksklusif dari Kim Yeon-hee. Sayang, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Bertemu denganmu dalam hidup ini adalah berkah yang aku dapatkan dari kehidupan sebelumnya. Mulut Park Jung-chuan semanis madu. Mendengar ini, Kim Yeon-hee tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Melihat adegan ini, sudut bibir Park Jung-chuan menyunggingkan senyum sinis. Ikan di kolamnya, kenapa mereka semua begitu mudah ditipu? Benar, dia adalah seorang playboy. Selain memiliki kemampuan taekwondo yang cukup baik, keahlian terbesarnya adalah mulut manisnya. Lagi pula, dia hanyalah anggota kecil dari Asosiasi Taekwondo Korea Selatan yang jarang menghasilkan banyak uang sepanjang tahun. Untuk memenuhi kesombongannya, dia menggunakan kata-kata manis untuk merayu gadis-gadis dan menipu mereka untuk memberikan uang yang kemudian dia gunakan untuk bersenang-senang. Kim Yeon-hee adalah salah satu ikan besar di kolamnya. Gadis ini paling mudah ditipu. Selama aku bicara, dia pasti akan memberiku uang. Bahkan ketika aku memintanya bekerja di tempat hiburan malam, dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menolak. Park Jung-chuan merasa sangat puas dengan dirinya sendiri, lalu matanya bersinar terang. Lagi pula, setelah kalah dari Jang Mu hari ini, Asosiasi Taekwondo telah memutuskan untuk menendangnya keluar. Sebentar lagi, dia harus meninggalkan Yanjing, jadi sebelum pergi, dia harus mendapatkan lebih banyak uang lagi. Kemudian, dia sengaja batuk sekali dan memasang ekspresi sedih, memberi isyarat pada Kim Yeon-hee untuk berhenti memberinya makan, seolah-olah dia tidak bisa makan lagi. Sayang, apa kamu merasa tidak enak badan? Kim Yeon-hee segera bertanya dengan cemas. Dia benar-benar sangat mencintai Park Jung-chuan. Tidak, aku tidak merasa tidak enak badan. Hanya saja ada sesuatu yang sedang aku pertimbangkan apakah harus memberitahumu atau tidak. Park Jung-chuan menutupi matanya dengan tangan, berpura-pura menangis. Apa itu? Katakan padaku. Kim Yeon-hee menggenggam erat tangan Park Jung-chuan. Wajah Park Jung-chuan tampak penuh penderitaan. Tapi aku tidak ingin membebanimu. Sayang, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kita akan hidup bersama, jadi tidak ada yang namanya membebani. Cepat katakan, apa yang terjadi? Park Jung-chuan mengelus pipi Kim Yeon-hee, tampak sangat tersentuh. Yeon-hee, pertarungan hari ini sebenarnya adalah pertaruhan. Karena lawan curang, aku kalah. Sekarang Asosiasi Taekwondo tidak hanya merasa malu denganku dan ingin mengusirku, tetapi juga memaksaku untuk mengakui jumlah taruhan. Bagaimana bisa begitu? Mereka terlalu keterlaluan. Kim Yeon-hee sangat marah, menggigit bibirnya. Sementara itu, Jang Mu yang berada di luar pintu. Taruhan? Curang? Mulut Park Jung-chuan ini benar-benar luar biasa. Aku tidak mampu membayar jumlah taruhan, jadi aku harus meninggalkanmu. Aku tidak ingin kamu terbebani. Di dalam kamar rumah sakit, Park Jung-chuan melanjutkan aktingnya. Melihat wajah penuh kasih sayang Park Jung-chuan, Kim Yeon-hee merasa sangat terharu hingga air matanya mulai mengalir. Dia kembali menggenggam tangan Park Jung-chuan dengan erat. Tidak, jangan pergi. Kita cari jalan keluar bersama-sama. Tidak ada gunanya, kecuali aku bisa membayar jumlah taruhan itu. Yeon-hee, apa kamu punya uang? Setelah semua persiapan, Park Jung-chuan akhirnya masuk ke pokok permasalahan. Aku. Kim Yeon-hee ragu sejenak, menggigit bibirnya. Jika sebelumnya, dia pasti akan langsung mengeluarkan uangnya untuk membantu pria yang sangat dicintainya ini keluar dari masalah. Tapi, semalam, dia kalah dalam permainan kartu melawan pelanggan tampan, hingga semua uangnya habis. Akibatnya, dia tidak tahu harus berkata apa.
Lagi pula, jika dia mengatakannya, Park Jung-chuan mungkin tidak akan percaya. Sudahlah, Yeoni, aku tahu aku ini hanya pecundang. Aku seharusnya tidak selalu merepotkanmu. Kali ini, biarkan aku menyelesaikan masalah ini sendiri. Paling buruk, aku akan memotong 2 jari untuk lawan. Jujur saja, Park Jung-chuan cukup terkejut bahwa Kim Yeonhee, yang biasanya mudah ditipu, kali ini ragu-ragu. Namun, dia adalah seorang ahli penipuan, jadi dia segera melancarkan aksi dramatis lainnya. Dan itu berhasil. Kim Yeonhee ketakutan. Tidak, jari-jarimu tidak boleh dipotong. Aku punya cara. Aku bisa meminta uang muka dari bos. Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Mata Park Jung-chuan berbinar. Sekitar 50.000. Bagaimanapun, Kim Yeonhee memiliki wajah cantik dan tubuh yang baik. Terkadang, dia bisa mendapatkan 50.000 hanya dalam satu malam. 50.000? Jujur saja, Park Jung-chuan merasa itu sedikit. Tapi sedikit demi sedikit juga tetap uang, ambil dulu saja. Namun, sebagai ahli penipuan, dia tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali, malah memukul dadanya dengan tinju. Tidak, aku tetap merasa tidak bisa mengambil uangmu. Sebagai seorang pria, bagaimana aku bisa? Jung-chuan, jangan seperti itu. Kim Yeonhee segera menghentikannya, merasa sangat kasihan. Aku dengan sukarela membantumu. Lagi pula, kamu bilang akan menikahiku tahun depan. Membantu suami adalah tugas istri. Yeonhee, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Park Jung-chuan segera memeluknya, tetapi sudut bibirnya menunjukkan ekspresi merendahkan. Gadis bodoh. Siapa yang mau menikahimu tahun depan? Menjadi seorang playboy tidak lebih menyenangkan? Lagi pula, tubuhmu sudah kotor, aku tidak mau. Setelah berpelukan beberapa saat, gadis bodoh Kim Yeonhee berdiri untuk menelpon bosnya, meminta uang muka. Jang Mu melihat ini dan merasa bahwa sudah saatnya dia muncul. Dia memberi isyarat pada Zhu Ziki untuk menunggu di luar. Kemudian, dia batuk sekali. Seorang pria tampan dengan tangan di saku berjalan masuk ke dalam kamar rumah sakit. Mendengar suara batuk itu, Park Jung-chuan dan Kim Yeonhee secara bersamaan menoleh dan melihat ke arah suara, lalu keduanya langsung terkejut. Park Jung-chuan tidak menyangka bahwa Jang Mu akan muncul lagi. Apakah dia merasa belum puas memukuli? Jangan, tolong jangan, kakiku sudah patah, lepaskan aku. Kim Yeonhee juga tidak menyangka bahwa Jang Mu akan muncul. Jika Jang Mu membocorkan tentang permainan kartu semalam, dia pasti akan celaka. Park Jung-chuan pasti akan marah. Jadi, mereka berdua berusaha berpura-pura tenang, bertindak seolah-olah tidak mengenal Jang Mu. Namun, ekspresi mereka yang berlebihan telah mengkhianati mereka. Akibatnya, Park Jung-chuan dan Kim Yeonhee tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan serempak bertanya. Kamu mengenalnya? Tidak, tidak, tidak. Detik berikutnya, mereka serempak menyangkal. Jang Mu? Hampir saja tertawa. Jadi, dia berpura-pura tidak mengenal keduanya. Jia-jia, akhirnya aku menemukanmu. Lalu, Jang Mu langsung berjalan menuju Kim Yeonhee. Kim Yeonhee? Namaku bukan Jia-jia. Apalagi, Jang Mu menatapnya dengan penuh semangat, membuatnya merasa gugup dan kulitnya menjadi panas. Untungnya, setelah beberapa detik, Jang Mu meminta maaf. Maaf, aku salah orang. Kamu terlalu mirip dengan mantan pacarku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi kecewa. Tepat ketika Kim Yeonhee dan Park Jung-chuan berpikir bahwa semuanya akan berlalu, Jang Mu tiba-tiba berbalik lagi dan kembali ke hadapan Kim Yeonhee. Terlalu mirip, sungguh tidak bisa dipercaya. Kamu benar-benar terlalu mirip dengan mantan pacarku. Tuan, bisakah kamu menyerahkan pacarmu padaku? Sebut saja harganya. Jang Mu kemudian menatap Park Jung-chuan yang kebingungan dengan wajah penuh ketulusan. Penipuan?
Siapa yang tidak bisa melakukannya? Zhang Mu akan memulai pertunjukannya. Bab ke-135